Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eki Pratama, mahasiswa Universitas Islam Fatimah Bekasi, Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjawab soal tentang bahasa Arab bukan terjemah. Sebelumnya, apa itu terjemah? Oke, kita simak video berikut ini. Bahasa terjemah. Poin pertama, penerjemahan harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan konteks bahasa sasaran. Contohnya, Sayyarah, mobil dan musafir dalam kisah Yusuf. Contoh kedua, falsafah Iqtidah, yaitu falsafah yang tenggelam, dan falsafah Yunani. Poin kedua, penerjemahan harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan bahasa sasaran. Contohnya, kaidah nahwiyah. Penerjemahan harus sesuai dengan ciri khas bahasa sumber dan ciri khas bahasa sasaran. Manahilul irfan fi ulumul Quran. Poin ketiga, dan sebutkan makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Poin pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang, benda, peristiwa, objek, dan lain sebagainya. Poin kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, misalnya hubungan suatu kata dalam frasa atau frasa. Poin ketiga, makna kontekstual dan situasional, yaitu hubungan antara tujuan, hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi pengguna bahasa. Oke, poin keempat, makna tekstual, yaitu berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana. Perbedaan jenis teks dapat menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Poin kelima, makna sosiokultural, yaitu makna yang erat kaitannya dengan sosio budaya memakai bahasa. Kita lanjut soal nomor kedua. Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek bahasa, yaitu terbagi menjadi 3 poin. Pertama, semantik, kedua, morfologi, ketiga, sintaksis. Sema dalam bahasa Yunani yaitu tanda atau lambang, cabang linguistik yang bahas arti dan makna. Semantik erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi, dan menerjemahkan berdasarkan kontekstual, menyatukan gramatikal teks dengan aspek kontekstual. Poin kedua, morfologi. Morfologi yaitu sorof, perubahan kata. Contohnya doroba dan dari pangala. Morf yaitu sigot dan morfon yaitu wazan. Wazan pangala, sigot. Poin ketiga, sintaksis. Sintaksis mengkaji struktur, frase, dan kalimat, hubungan antara kata dan hubungan antara kalimat. Unsur-unsur terjemahan, yaitu ada bahasa sumber, ada bahasa sasaran, ada pesan, ada padanan. Oke, kita jelaskan poin pertama, bahasa sumber, yaitu menggunakan bahasa pengarang aslinya
asli orang Arab atau bahasa Arab. Adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Penerjemah harus mempunyai kapabilitas pengetahuan terhadap buku skripsi yang terjemahkannya. B. Bahasa sasaran. Bahasa sasaran yaitu bahasa terjemahan tempat. Bisa pesan, bisa gagasan, itu tertuang. Istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Penerjemah harus menguasai bahasa sasaran. Poin ketiga atau poin C, pesan. Pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses menerjemahkan. Dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kata dan makna dalam menerjemahkannya. Oke, kita lanjut. Adanya analisa teks agar mencegah kesalahan menerjemah. Poin D atau poin 4 tentang padanan. Kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Oke, kita lanjut tentang proses menerjemah, yaitu ada penjagaan, ada analisa, ada pemahaman, ada peristilahan, ada perakitan, ada pengecekan, dan diskusi hasil. Itulah proses penerjemahan. Kita lanjut. Urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam, yaitu menguasai terjemah dalam bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-lughah miftahul ulum. Bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu, dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala. Ada landasan, ada prinsip, dan desain yang sesuai syariah. Penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama, terutama hukum Islam. Ada landasan, ada prinsip, dan implementasi, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Poin Abu A. Bakar, Terjemah fauriyah, yaitu terjemah yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Yang dimaksud terjemah fauriyah yaitu adanya terjemahan langsung dan tidak langsung. Poin B. Terjemah hurriyah, yaitu terjemahan bebas tanpa terikat alih bahasa, kata, ataupun kalimat. Contohnya, nizam bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Poin C. Terjemah harfiah, yaitu terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Mana al-qoton. Menurut sebutan lain yaitu terjemah harfiah, terjemah lafziyah atau musawiyah. Contohnya, Zaidun yuqaddimu rijalun wa yuakhiru ukhra.
kedua sayyarah, yaitu mobil. Poin keempat, terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber, mengutamakan penyampaian makna daripada arti perkataan menurut makna al-Quran. Contohnya al-falsafah al-fiqhiyah, yaitu filsafat Yunani. Contoh kedua sayyarah dalam surat Yusuf, yaitu Poin kelima, terjemah mumatsilah, yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa sumber dan bahasa sasaran menjadi satu bahasa, kemudian menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung dalam teks dengan satu bahasa. Oke, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang uslub, yaitu gaya tulisan bahasa Arab. Salah satu ciri perbedaan antara satu bahasa dengan lainnya, yaitu pola atau bentuk kalimat khusus, bisa juga disebut gaya bahasa. Dalam bahasa Arab, bentuk kalimat khusus yaitu gaya bahasa disebut uslub. Bentuk jamaknya yaitu asalin al-arabiyah, perlu menjadi materi khusus dalam pembelajaran bahasa Arab bagi kalangan non-Arab, karena tanpa memperhatikan bentuk kalimat khusus nampak ada kejanggalan saat menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Terjemahan tersebut tidak lantas menjadi bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia yang diharapkan, atau bahasa Jawa or Madura Sunda yang diterjemahkan ke bahasa Arab secara tekstual saja. Kasus ini juga berlaku sebaliknya. Pentingnya memperhatikan uslub saat menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Oke, kita masuk ke poin pertama, uslub syarti, yaitu bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat ada, yakni perangkat baik berupa huruf, lafaz atau apa saja namanya, yang dengan perangkat ini menjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama Nawawi menamai perangkat dimaksud dengan adatu asyati. Adapun dua kalimat yang saling berkaitan, yang pertama bisa disebut kalimat syarat, dan poin kedua bisa disebut kalimat jawab atau jawabu syarti. Oke, kita masuk ke poin kedua, uslub qasam. Uslub qasam itu termasuk dari beberapa usul taukid, yaitu ada usul qasam yang meliputi adat qasam, muqassam bihi, muqassam alaihi, atau disebut juga jawab qasam. Contohnya, wallahu inna dima'u syuhada yutu turwi borsal huriyah. Adat qasam pada contoh tersebut adalah huruf wawu. Sedangkan lafaz jalalah Allah disebut muqassam bihi. Sedangkan muqassam alaihi adalah kalimat inna dima'a syuhada itu fi borsal huriyah. Oke, poin ke 3, uslub madi dan zamir. Secara bahasa madi
al-madhu yang artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik. Sedangkan zammu adalah antonim madi, yakni ada ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut yaitu biasanya bisa disebut ni'mah dan abada untuk yang senang, dan serta bisa dan lahab bada untuk ungkapan yang tidak kesukaan. Contoh pertama yaitu ungkapan perasaan senang, pujian dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian dikhususkan perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Karenanya uslub seperti ini berfungsi mentauhidkan pujian dan kesenangan. Demikian juga halnya pada contoh kedua, pengkhususan untuk perasaan tidak senang. Itulah contoh pertama dan kedua yang ada yang saya bacakan seperti, dan ini contoh Arabnya. Ni'mal ajilu umru banu Abdul Aziz. Dan yang kedua bisa tajiru muhtakiru sil'in. Oke, poin keempat, uslub ta'jub. Cara bahasa ta'jub yang artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seorang yang terkagum atau heran pada satu hal. Dalam bahasa Arab disebut uslub ta'jub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada suatu atau keadaan. Contohnya, ya la jamalil zahri firafi'i ma'adaba ma'an naili. Poin kelima, uslub ikro dan tahzir. Ikro yaitu perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji. Sedangkan tahzir yaitu perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi uslub ikro itu pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Dan uslub tahzir yaitu pola pembentukan kalimat agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contoh dalam ikro, ta'awana 'alal birri wat taqwa. Itulah contoh dalam ikro. Dan contoh dalam tahzir, at-tahawana fi ada'il wajib tidak a'al ma'ruf fil 'amati. Urusan atau hal terpuji yang dilakukan disebut mudhaf bihi, sedangkan hal tercela yang diperingatkan disebut muhadzar. Poin ke-6, uslub ikhtisas. Uslub ikhtisas yaitu uslub yang isinya zohirnya disebutkan setelah dhamir mutakalim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan. Isim zohir yang menjelaskan maksud dalam isim dhamir dengan muttasil. Bisa juga isim zohir disebutkan setelah dhamir mukhatab. Namun hal seperti ini sangat jarang untuk dhamir ghaib. Tidak bisa dijelaskan dengan isim dhamir dalam kalimat. Contohnya, alainal muslimina an tatamassaka bil Qur'ani wa sunnati. Poin ke-7, uslub istighosah. Menurut bahasa, istighosah yaitu bentuk masdar dari fi'il. Istighosah yastaghisu yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi uslub istighosah yaitu bentukan kalimat yang biasa dipakai orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya uslub ini termasuk dari bagian uslub nida, yaitu untuk memanggil. Hanya bedanya
Panggilan dalam unsur istighosa dikhususkan pada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan. Contohnya ada 3. Ya Allah ya Rahmanu bil ulum. Contoh kedua, ya Rabbi ya Rabbi fadil lil zalimina bil safra. Contoh ketiga, ya la rijali isma'i minal harik. Oke, kita masuk ke poin ke-8. Poin ke-8 yaitu untuk istifham, yaitu bentuk atau pola kalimat interrogatif, yaitu satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat untuk membentuk unsur ini dan disebut perangkat interrogatif. Nah, itu dia guys video bahasa Arab terjemah yang sudah saya jawab dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami video tersebut. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, gebetan-gebetan kalian, dan pacar kalian dan keluarga kalian semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.